Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Burginting dengan NIM 24050303018 dari Program Studi Teknik Industri Unit 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua contoh soal, metode simplex dan metode dua fase dalam memenuhi tugas riset operasi 1 dengan dosen pengampu Ibu Yusnawati, STMT. Yang pertama itu metode simplex. Maksimisasi nilai Z 3x1 tambah 5x2 tambah 6x3 dengan kendala 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 60, x1 tambah 2x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 40, x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 80, x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 80, x1, x2, x3 lebih besar dari 0. Selesaikan masalah berikut dengan menggunakan metode simplex. Yang pertama, ubah dulu program tersebut ke dalam bentuk standar, yaitu dengan bentuk persamaan, dengan menambahkan variabel select pada tiap kendala, di mana di kendala pertama menambahkan x4, di kendala kedua menambahkan x5, di kendala x3 menambahkan x6, dan di kendala keempat menambahkan x7. Dapat dilihat tabel simplex awal yang berdasarkan dari program yang sudah diubah ke dalam format standar, yang sudah diubah menjadi bentuk persamaan. Terlihat masih ada variabel non-basis yang bernilai positif yang ada pada lingkaran merah. Jadi solusi ini dikatakan belum optimal. Variabel non-basis x3 masih memiliki nilai positif paling tinggi. Karenanya variabel ini dipilih menjadi variabel basis. Jadi x3 ini kita katakan sebagai entering variabel. Untuk memutuskan variabel basis mana yang akan kita keluarkan atau kita gantikan dengan x3, maka kita gunakan aturan rasio minimum atau minimum rasio. Rasionya adalah dengan membagikan nilai kolom dari konstan dibagikan dengan nilai dari kolom x3, yaitu 60 dibagi 1, 40 dibagi 1, 80 dibagi 2, dan 80 dibagi 1. Kita cari yang paling minimumnya. Kita pilih paling minimumnya itu 40/1 karena dia lebih awal kita jumpa daripada kita temui daripada 80 dibagi 2. Maka nilai minimum rasionya adalah 40 dibagi 1. Maka dari itu, x5 kita jadikan sebagai living variable. Kita akan menyelesaikannya dengan metode pivot. Sudah diketahui bahwa elemen pivotnya adalah 1 dan kolom pivotnya adalah x3, baris pivotnya adalah x5. Kita tidak perlu lagi mengubah elemen pivot menjadi 1 karena elemen pivotnya sudah berangkakan 1, dan kita akan mengubah seluruh kolom pivot menjadi 0, yaitu dengan menggunakan metode pivot. Untuk mengubah baris pertama pada kolom pivot, kita mengalihkan elemen pivot dengan -1 lalu menambahkan kolom pivot tadi, yaitu 1 dikali -1 ditambah 1, maka hasilnya akan 0. Jadi untuk mengubah seluruh baris dari x4 kita menggunakan cara yang sama, dan selanjutnya untuk mengubah 2 pada kolom pivot yaitu baris x6, maka kita akan mengalihkan elemen pivot dengan -2 lalu menambahkannya dengan kolom pivot yang tadi, yaitu 1 dikali -2 dan ditambah dengan 2, maka hasilnya akan 0. Jadi untuk mengubah seluruh baris x6 ini digunakan cara yang sama, begitupun untuk nilai konstannya digunakan cara yang sama seperti kita mengubah 2 tadi menjadi 0. Selanjutnya kita akan mengubah kolom pivot pada baris keempat, yaitu 1, maka kita akan mengalihkan elemen pivot dengan -1 lalu menambahkannya pada kolom pivot yang tadi, yaitu 1 dikali -1 ditambah 1, maka hasilnya akan 0. Jadi untuk mengubah seluruh baris x7, kita menggunakan cara yang sama seperti kita mengubah kolom pivot yang tadi menjadi 0. Begitupun dengan nilai konstannya, kita akan menggunakan cara yang sama. Untuk mencari nilai C-row-nya itu, caranya seperti saya akan mencontohkan untuk di kolom X1. Caranya itu dengan mengalihkan kolom koefisien basis dengan kolom X1 tadi.
mengalih silangkan, yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0, ditambah 6 dikali 1 sama dengan 6, ditambah 0 dikali minus 1 sama dengan 0, ditambah 0 dikali 0, maka hasilnya akan 6. Lalu, koefisien biaya yaitu 3 pada kolom X1, koefisien biayanya adalah 3. Maka 3 kita kurangkan dengan 6 tadi yang sudah dikali silang. 3 dikurang 6 sama dengan minus 3. Maka C-row dari X1, C-row dari kolom X1 adalah minus 3. Untuk mencari C-row dari X1 sampai X7 digunakan cara yang sama seperti yang tadi. Untuk mencari nilai fungsi objektifnya atau nilai Z-nya, yaitu dengan mengalih silangkan kolom koefisien basis dengan nilai konstan, kolom nilai konstan, yaitu 0 dikali 20 ditambah 6 dikali 40 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 40, maka nilai Z atau fungsi objektifnya adalah 240. Nah, sudah terlihat bahwa tidak ada lagi nilai C-row yang bernilaikan positif, seluruhnya sudah nilainya negatif atau 0, maka solusi ini sudah dikatakan sebagai solusi yang optimal. Dari tabel tadi kan program linearnya sudah menjadi solusi optimal. Kita dapatlah nilainya itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 40, X4-nya sama dengan 20, X5-nya sama dengan 0, X6-nya sama dengan 0, X7-nya sama dengan 40, dan nilai Z-nya atau fungsi objektifnya adalah 240. Selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal metode 2 fase dengan soal minimum Z 2x1 tambah x2 tambah 3x3 dengan kendala 5x1 tambah 2x2 tambah 7x3 sama dengan 420, 3x1 tambah 2x2 tambah 5x3 lebih besar sama dengan 280, x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan masalah berikut dengan menggunakan metode 2 fase. Pada fase pertama, kita akan mengubah format ini tadi, kendalanya ke dalam bentuk standar ataupun bentuk persamaan. Karena di kendala kedua belum bentuk persamaan, maka kita akan menambahkannya dengan menambahkan variabel surplus, yaitu X4. Karena ini kan kelebihan, maka kita akan mengurangkannya dengan X4. Sudah dilihat pada fase pertama itu, yang subjek itu kendala keduanya sudah dikurangkan dengan X4 sebagai variabel surplus. Lalu, karena ini belum ada variabel basisnya, maka kita tambahkan di kendala pertama dan kendala kedua itu X5 dan X6, yang dimana di kendala pertama itu X5 dan di kendala kedua itu X6. Pada fase pertama ini yang kita gunakan itu masih variabel basisnya aja. Jadi kita berfokus pada variabel basis yang dimana kita dapat Y sama dengan X5 tambah X6. Jadi X1, X2, X3-nya itu tidak kita pakai karena yang kita pakai itu di fase pertama itu variabel basis. Nah, jadi kita dapatlah ininya Y-nya itu X5 tambah X6. Maka pada tahap ini lebih dahulu dibuat fungsi objektif khusus untuk variabel artifisial. Nah, variabel artifisialnya tadi itu kan X5 sama X6. Makanya W sama dengan X5 tambah X6. Jadi fungsi si objektifnya itu, si nilai Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 3x3 nya kita singkirkan sementara pada fase 1 ini. Didapatlah tabel awalnya seperti tabel 1 ini. Kenapa X5 dan X6 itu nilainya sama 1 dan X3 dan X4 itu nilainya 0 pada koefisien biaya ini. Kenapa nilai yang lainnya itu 0? Jadi kan yang kita gunakan tadi itu hanya variabel artifisial, yaitu hanya X5 dan X6. Jadi W sama dengan X5 tambah X6. Maka kan X1 sampai X4-nya itu tidak ada, maka nilainya 0. Kita hitung dulu nilai C-row-nya. Selanjutnya kita hitung nilai C-row-nya, yaitu dengan mengalih silangkan kolom ini koefisien biaya, koefisien basis dengan variabel nilai dari variabel biayanya. Saya contohkan untuk X1. Jadi
1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3, hasilnya 8. Lalu 0 didapat itu dari ini ya, koefisien biayanya. Kita dapat dari koefisien biayanya itu pada X1 itu 0, jadi 0 dikurang dengan 8 itu hasilnya minus 8. Begitupun untuk mencari C row selanjutnya itu menggunakan cara yang sama. Untuk mencari fungsi objektifnya atau nilai W-nya itu dengan mengalihkan koefisien basis dengan nilai konstannya itu, yaitu 1 dikali 420 sama dengan 420 ditambah 1 dikali 280 sama dengan 280. 420 ditambah 280 itu sama dengan 700. Maka dari itu nilai fungsi objektifnya itu sama dengan 700. Nah, setelah kita cari nilai C row-nya, ternyata fungsi ini masih belum optimal karena masih ada nilai C row yang negatif. Dan paling negatif itu terdapat di X3, yaitu minus 12. Maka X3 kita jadikan sebagai entering variabel yang akan memasuki variabel basis. Nah, kita akan mencari variabel basis yang keluar dan elemen pivotnya, yaitu dengan menggunakan cara minimum rasio, yaitu membagikan nilai konstan dengan nilai si entering variabel tadi, si X3 tadi, yaitu 420 dibagi 7 dan 280 dibagi 5. Nah, yang paling minimum itu 280 dibagi 5. Jadi, si 5 ini kita jadikan sebagai elemen pivot dan X6 kita jadikan sebagai living variable. Jadi, baris 6 ini kita katakan sebagai baris pivot dan kolom X3 kita katakan sebagai kolom pivot. Kita akan mengubah si elemen pivot ini menjadi 1 nih. Caranya itu 5 kita bagikan dengan 5, hasilnya 1. Jadi untuk mengubah seluruh baris pivot ini kita bagikan dengan 5. Dan kolom pivotnya itu kan ada 7 tuh. Kita mau ubah kolom pivotnya itu menjadi 0. Caranya itu dengan mengalihkan elemen pivot dengan minus 7/5 lalu ditambah dengan 7, maka hasilnya itu akan 0. Begitu pula untuk mengubah seluruh baris X5 ini dilakukan cara yang sama. Nah, untuk konstannya juga seperti itu. Kita dapatlah nilainya itu seperti ini, seperti tabel kedua. Kita cari dulu nilai C row-nya ya. Caranya sama seperti yang tadi. Nilai dari koefisien basis dikalikan dengan variabel biayanya. Kita contohkan untuk variabel biaya pada X1. Kita contohkan X1-nya ya. 1 dikali 4/5 itu 4/5, 0 dikali 3/5 itu 0, jadi kan 4/5 tuh. Kita ambil nilai dari koefisien biayanya itu kan 0 pada X1, jadi 0 dikurang 4/5 itu sama dengan minus 4/5. Jadi untuk mencari nilai C row-nya itu dilakukan cara yang sama. Dan untuk mencari W-nya atau fungsi objektifnya, yaitu dengan cara koefisien basis dikalikan dengan konstan, dikali silangkan, yaitu 1 dikali 28 hasilnya 28, 0 dikali 56 hasilnya 0, maka nilai fungsi objektifnya itu 28. Nah, setelah kita dapat C row-nya, ternyata masih ada yang bernilaikan negatif, maka fungsi ini belum optimal. Langsung saja kita tentukan mana yang entering variable dan leaving variable. Yang entering variable itu X4, karena X4 memiliki nilai C row yang paling negatif, yaitu minus 7/5, dan kita mau mencari si leaving variable dan elemen pivotnya. Nah, kita menggunakan minimum rasio, dan yang paling minimum itu 28 dibagi 7/5, maka hasilnya itu 7/5. Kenapa kita nggak pakai 56 dibagi minus 1/5? Karena kan hasilnya udah otomatis itu paling minimum. Pada program ini kita tidak menggunakan yang nilainya negatif, maka kita ambil yang 7/5 tadi sebagai elemen pivotnya. Jadi
elemen pivotnya itu kan 7/5. Nah, X5 kita katakan sebagai living variable. Jadi baris X5 dikatakan baris pivot dan kolom X4 dikatakan kolom pivot. Kita mau ubah si elemen pivot ini, si 7/5 ini menjadi 1. Kita bagikan dengan 7/5 juga, maka 7/5 dibagi 7/5 sama dengan 1. Nah, untuk mengubah selanjutnya itu, untuk mengubah seluruh baris X5 atau seluruh baris pivotnya, kita bagikan dengan 7/5. Selanjutnya itu, kita akan mengubah kolom pivotnya si minus 1/5 menjadi 0. Gimana caranya? Caranya itu elemen pivot si 7/5 ini dikalikan dengan 1/7 lalu ditambah dengan minus 1/5, maka hasilnya akan 0. Untuk mengubah seluruh baris X3 ini, kita menggunakan cara yang sama seperti kita mengubah minus 1/5 ini menjadi 0, yaitu dengan mengalikannya dengan 1/7. Untuk mengubah konstannya ini juga dengan cara yang sama, yaitu untuk mengubah nilai 28 ini, caranya itu 28 dibagi 5, dan untuk 56-nya itu caranya itu 28 dikali dengan 1/7 lalu ditambah dengan 56. Hasilnya terdapat pada slide selanjutnya. Nah, hasilnya itu terdapat seperti ini. Kita akan mencari nilai C-row-nya nih. C-row-nya itu seperti ini. Caranya itu kan koefisien basis dikali silang dengan nilai dari variabel biayanya nih. Kita contohkan untuk X1 ya. 0 dikali 47 sama dengan 0, 0 dikali 5/7 sama dengan 0. Lalu variabel koefisien biaya pada X1 kan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi untuk mencari C-row selanjutnya itu digunakan cara yang sama, dan untuk mencari fungsi objektifnya itu kita kali silang antara koefisien basis dengan nilai konstan, yaitu 0 dikali 20, 0 dikali 60. Nah, hasilnya itu 0. Nah, tidak ada lagi nilai C-row yang negatif, maka sudah dikatakan ini sebagai optimal nih, udah optimal. Maka dari itu, nah ini kan pada tahap ini terlihat bahwa semua variabel artifisial sudah keluar dari basis. Tadi kan variabel artifisialnya itu X5 sama X6. Dia udah keluar dari basis. Jadi maka fase 1 ini sudah selesai dan kita akan melanjutkan ke fase 2. Pada fase kedua ini yang kita gunakan adalah fungsi objektif dan variabel surplus. Maka dari itu kita singkirkan variabel artifisial tadi, yaitu X5 dan X6, dan tabel yang tadi kita ganti nilai koefisien biayanya, karena kan yang kita gunakan sekarang fungsi objektif nih. Dapatlah tabelnya itu seperti ini. Nah, fungsi objektifnya itu kan 2x1 tambah x2 tambah 3x3, yang berarti nilai x1-nya itu sama dengan 2, nilai x2-nya sama dengan 1, nilai x3-nya sama dengan 3, nilai x4-nya sama dengan 0, karena tidak ada variabel surplus pada fungsi objektif yang pertama itu. Nah, kita carilah nilai C-row-nya itu dengan cara 2 dikurang 0 dikali 4/7 ditambah 3 dikali 5/7, hasilnya minus 1/7. Begitu pula untuk mencari nilai C-row dari X2 sampai X4 itu menggunakan cara yang sama. Nah, kita cari nilai objektifnya itu adalah dengan cara menggunakan perkalian silang antara koefisien basis dengan konstan. 0 dikali 20 sama dengan 0, 3 dikali 60 sama dengan 180. Jadi fungsi objektifnya adalah 180. Nah, ternyata metode ini belum optimal karena masih ada C-row yang bernilai negatif, yaitu minus 1/7. Kita gunakanlah rasio minimum untuk menentukan elemen pivotnya.
pada slide selanjutnya. Dapatlah hasil minimum rasionya itu 4/7. Jadi 4/7 dikatakan sebagai elemen pivot, dan X3 dikatakan sebagai entering variable, X4 dikatakan sebagai leaving variable, kolom X1 dikatakan sebagai kolom pivot, dan baris X4 dikatakan sebagai baris pivot. Elemen pivot si 4/7 mau kita ubah menjadi 0, mau kita ubah menjadi 1. Jadi 4/7 kita bagikan ke 4/7, hasilnya 1. Dapat dilihat hasilnya pada tabel di bawahnya. Untuk baris X4, untuk baris seluruh X4 itu kita bagikan dengan 4/7, hasilnya seperti tabel yang di bawah. Dan untuk 5/7-nya itu mau kita ubah menjadi 0 dengan cara 4/7 dikali minus 5/4 ditambah 5/7 hasilnya 0. Jadi untuk mengubah seluruh baris X3 kita kalikan baris pivot dengan minus 5/4 lalu ditambah dengan baris si X3. Nah, kita carilah nilai C-row-nya dengan cara saya akan mencontohkan untuk X1-nya dengan cara 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Untuk mencari C-row X2, X3, dan X4 digunakan cara yang sama. Dan untuk mencari nilai Z atau fungsi objektifnya dengan cara perkalian silang antara koefisien basis dengan konstan, 2 dikali 35 ditambah 3 dikali 35 hasilnya akan berjumlah 175. Nah, ternyata C-row-nya sudah tidak ada lagi yang negatif, maka solusi ini sudah dikatakan solusi yang optimal. Harga optimal fungsi objektif adalah Z sama dengan 175. Solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 35, X3 sama dengan 35, X2 dan X4 sama dengan 0. Sekian penjelasan contoh soal metode simplex dan metode dua fase dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.